Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang Yusha bin Nun. Ia adalah Yusha bin An-Nasai bin Ifraim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ahli kitab menyebutnya Yusha, saudara sepupu Hud. Nah, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, namun tidak menyebut namanya secara jelas. Tepatnya dalam kisah Khidir ketika dia telah disebutkan sebelumnya dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya. Yusha disepakati sebagai seorang nabi menurut ahli kitab. Sekelompok Bani Israel diantaranya Samiri tidak mengakui kenabian siapapun setelah Musa selain Yusha bin Nun, karena namanya tercantum dan jelas ada dalam kitab Taurat. Namun mereka mengingkari kitab yang diturunkan setelahnya, yaitu Al-Quran. Padahal kitab Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Semoga laknat Allah terus menimpa mereka tanpa henti hingga hari kiamat. Terkait riwayat disampaikan Ibnu Jarir dan mufassir lain dari Muhammad bin Ishaq bahwa kenabian Musa dialihkan kepada Yusha di akhir usia Musa. Lalu Musa menemui Yusha dan bertanya kepadanya apa saja perintah dan larangan yang diwahyukan Allah kepadanya. Sampai-sampai Yusha berkata kepada Musa, "Wahai kalimullah, aku tidak bertanya sebelumnya kepadamu tentang wahyu yang disampaikan Allah padamu, hingga kau lebih dulu memberitahuku." Saat itulah Musa tidak ingin hidup lagi dan menginginkan mati. Riwayat ini perlu dikaji lebih dahulu karena perintah, wahyu, aturan syariat dan firman Allah terus disampaikan padanya hingga ia wafat. Dan ia tetap dikuatkan, dimuliakan dan terhormat di sisi Allah. Seperti yang telah disebutkan dalam kisah Musa memukul mata malaikat maut hingga tercungkil yang bersumber dari kitab Sahih. Allah kembali mengutus malaikat maut kepadanya. Jika ia ingin tetap hidup, hendaklah ia meletakkan tangannya di atas kulit kerbau. Maka setiap bulu yang tertutupi tangannya baginya 1 tahun untuk ia jalani. Nah, Musa kemudian bertanya, "Selain itu apa?" Malaikat maut menjawab, "Setelah itu kematian." Musa lalu berkata, "Sekaranglah waktunya." Ia memohon kepada Allah agar mendekatkannya ke Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Permintaannya itu dikabulkan. Nah, riwayat yang disampaikan Ibnu Ishaq ini murni bersumber dari kitab-kitab ahli kitab, karena dalam kitab-kitab yang mereka klaim sebagai Taurat disebutkan wahyu tetap diturunkan kepada Musa kala diperlukan hingga masa akhir hayatnya, seperti yang diketahui melalui rangkaian penuturan kitab mereka yang ada di peti di dalam Ubbatus Zaman. Dalam kitab ketiga mereka menyebutkan Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mendeta kabilah-kabilah Bani Israel dan menunjuk 12 pemimpin untuk masing-masing kabilah atau yang disebut Naqib. Perintah ini tidak lain dimaksudkan agar mereka semua bersiap untuk perang melawan orang-orang jahat selepas mereka keluar dari situasi membingungkan. Saat itu masa 40 tahun hukuman tersebut sudah hampir berakhir. Karena itu sebagian ahli kitab menyatakan Musa mencukil mata malaikat maut karena Musa tidak mengenali wujudnya, mengingat ia diperintahkan untuk satu hal yang ia harapkan bisa berwujud pada masa hidupnya. Namun takdir Allah menentukan bahwa perintah itu terlaksana tidak pada masa hidup Musa, tapi pada masa pelayannya, yaitu Yusha bin Nun. Seperti halnya Nabi, beliau bermaksud untuk memerangi Romawi di Syam. Demikian halnya dengan Musa, Allah memerintahkannya untuk mengerahkan tentara Bani Israel dan menunjuk sejumlah pemimpin untuk mereka seperti yang disampaikan Allah. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu. Sungguh jika kau melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti aku akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." Allah berfirman kepada mereka, "Jika kalian menunaikan apa yang kuwajibkan kepada kalian dan tidak mundur dari peperangan seperti saat pertama kali, akan kujadikan pahala perang ini sebagai penebus hukuman atas dosa kalian sebelumnya." Seperti yang Allah sampaikan tentang orang-orang Badui yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Hudaybiyah.
Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Nah, seperti itu pula lah yang Allah sampaikan kepada Bani Israel. Ibnu Ishaq menyatakan bahwa yang menaklukkan Baitul Maqdis adalah Musa, yang benar adalah Yusha bin Nun. Ia berada di barisan paling depan di pasukan Bani Israel. Di tengah perjalanan menuju Baitul Maqdis, terjadilah kisah Bal'am bin Ba'ura yang disebut dalam firman Allah sebelumnya. Nah, sepertinya yang mengeluarkan mereka dari situasi bingung tak tentu arah dan yang membawa mereka menuju Baitul Maqdis adalah Yusha bin Nun. Alkitab dan kalangan ahli sejarah menyebutkan Yusha membawa Bani Israel mengarungi Sungai Urdun dan menepi di Ariha. Ariha adalah kota dengan benteng paling kuat, bangunan-bangunan paling tinggi dan penduduk paling banyak. Yusha kemudian mengepung kota ini selama 6 bulan. Suatu hari mereka mengepung dan menghantam kota ini dengan tanduk-tanduk binatang. Mereka semua berakhir bertakbir serentak hingga benteng-benteng kota ini rusak dan runtuh. Mereka kemudian masuk dan mengambil rampasan-rampasan perang yang ada di dalamnya. Mereka membunuh 12.000 laki-laki dan wanita. Mereka memerangi banyak sekali raja. Menurut salah satu sumber, Yusha berhasil mengalahkan 31 raja Syam. Ahli kitab menyebutkan pengepungan Yusha berakhir pada hari Jumat selepas asar. Saat matahari terbenam atau hampir terbenam, kemudian hari Sabtu masuk, hari yang disyariatkan kepada mereka agar fokus beribadah. Yusha berkata kepada matahari, "Engkau diperintahkan, begitu juga aku. Ya Allah, tahanlah matahari untukku." Allah kemudian menahan pergerakan matahari hingga Yusha leluasa menaklukkan Baitul Maqdis. Allah memerintahkan bulan berhenti berputar dan tidak terbit. Hal ini menunjukkan bahwa malam tersebut adalah malam ke-14 bulan pertama. Inilah kisah matahari yang disebutkan dalam hadis berikutnya. Sementara kisah bulan, kisah ini bersumber dari ahli kitab. Kisah ini tidak menafikan kisah matahari, justru menambahkan informasi sehingga tidak bisa dibenarkan, juga tidak bisa didustakan. Hanya saja jika kisah ini disebutkan dalam peristiwa penaklukan kota Ariha, masih perlu dikaji lebih dalam. Wallahu a'lam. Imam Ahmad menuturkan, Aswad bin Amir bercerita kepada kami, Abu Bakar bercerita kepada kami, dari Hisham, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh matahari tidak pernah ditahan untuk seorang pun kecuali Yusha selama beberapa hari ia berjalan menuju Baitul Maqdis. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis melalui sanad di atas. Hadis ini sesuai syariat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan yang menaklukkan Baitul Maqdis adalah Yusha bin Nun, bukan Musa. Dan penahanan matahari ini terjadi saat penaklukan Baitul Maqdis, bukan penaklukan kota Ariha seperti yang kami sampaikan. Hadis ini juga menunjukkan penahanan pergerakan matahari termasuk salah satu keistimewaan Yusha. Hadis ini menunjukkan kelemahan hadis yang kami riwayatkan bahwa matahari bergerak mundur hingga Ali bin Abi Thalib sholat asar karena waktunya habis disebabkan Nabi tidur di atas lututnya. Ali kemudian meminta kepada Allah agar matahari dikembalikan agar bisa sholat asar. Matahari akhirnya kembali. Hadis ini disahihkan Ahmad bin Abu Saleh Al-Misri. Hanya saja hadis ini tidak tertera dalam kitab-kitab sahih ataupun sunan. Inilah diantara salah satu faktor yang mendorong penukilan hadis tersebut. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh salah seorang wanita dari kalangan Ahlul Bait yang tidak diketahui kondisinya. Wallahu a'lam. Imam Ahmad menuturkan, Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar bercerita kepada kami dari Hishman, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang nabi berperang, lalu ia berkata kepada kaumnya, jangan ada lelaki yang baru menikahi seorang wanita mengikutiku berperang, sementara ia berkeinginan menggaulinya namun belum ia gauli. Jangan pula seseorang yang telah mendirikan bangunan namun atapnya belum ia pasang. Jangan pula seseorang yang telah membeli kambing atau unta bunting sementara ia menantikan anak-anaknya. Nabi tersebut kemudian berperang lalu mendekati sebuah negeri saat sholat asar tiba atau mendekati waktu sholat asar. Ia kemudian berkata kepada matahari, kau itu diperintahkan sama juga seperti aku. Ya Allah, tahanlah dia sedikit untukku.
Matahari kemudian ditahan untuknya hingga Allah memberikan kemenangan untuknya. Mereka kemudian mengumpulkan harta rampasan perang. Api kemudian datang untuk memakan rampasan perang itu, namun api enggan memakannya. Nabi tersebut mengatakan, di antara kalian ada yang telah mencuri harta rampasan perang. Setiap kabilah harus berjanji setia kepadaku dengan diwakili satu orang. Mereka kemudian berjanji setia kepadanya. Kemudian ada seseorang menjabat tangannya. Si Nabi lalu berkata, yang mencuri harta rampasan adalah salah seorang di antara kabilahmu. Perintahkan seluruh kabilahmu untuk berjanji setia kepadaku. Seluruh kabilah orang itu berjanji setia kepada sang Nabi. Kemudian ada 2 atau 3 lelaki berjabat tangan dengan Nabi. Nabi itu lalu berkata, kalian yang mencuri. Mereka kemudian mengeluarkan emas sebesar kepala sapi, lalu mereka meletakkan emas itu saat semua harta rampasan sudah diletakkan di tanah. Api kemudian datang lalu melahap semuanya. Harta rampasan perang tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelum kita, karena Allah melihat kelemahan kita, Allah menghalalkannya untuk kita. Hanya Muslim yang meriwayatkan hadis ini dengan sanad di atas. Bazzar meriwayatkan hadis serupa dari Jalul Mubarak bin Fadalah, dari Ubaidullah bin Sa'id al-Makburi, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Muslim mengatakan hadis ini juga diriwayatkan Muhammad bin Ajlan dari Sa'ad al-Makburi, juga diriwayatkan Qatadah dari Sa'di bin Musayyib dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Intinya, saat Yusa memasuki pintu gerbang Madinah bersama pasukan Bani Israel, mereka diperintahkan untuk menunduk, rukuk seraya merendahkan hati dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemenangan besar yang diberikan, seperti yang ia janjikan kepada Yusa. Dan saat masuk harus mengucapkan Hittat, yaitu semoga dosa-dosa kami sebelumnya dihapus kala menjadi mundur untuk berperang. Nah, setelah Bani Israel menguasai Baitul Maqdis, kawasan ini terus dibawa kendali mereka. Di tengah-tengah mereka ada Nabi Yusa yang memutuskan perkara di antara mereka dengan kitab Taurat, hingga ia wafat dalam usia 127 tahun. Setelah Musa meninggal dunia, Yusa hidup selama 27 tahun. Nah, itu adalah kisah Nabi Yusa, bagaimana beliau memimpin Bani Israel untuk membuka kota Baitul Maqdis. Mungkin itu saja dari kami. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah Nabi Yusa, bagaimana beliau memimpin Bani Israel untuk membuka kota Baitul Maqdis. Ya, akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.